Dan sekarang mau kita masuk untuk biar bisa lebih paham lagi, manusia itu ada dua unsur seperti gunung es ya. Yang tampak adalah alam sadar, hanya 10%. Jadi kita yang kelihatan kita bertindak itu yang itu. Yang tapi di bawah alam bawah sadar ada yang namanya otak emosi dan otak analisa. Di mana hati itu apa? Isinya adalah motif, emosi, dan memori. Kita sekarang ini sedang membuat memori kehidupan. Ya, itu yang akan besok akan diambil oleh malaikat. Memori ini mulai lahir sampai kita mati. Masuk ke dalam otak tengah, yang namanya amigdala dan hipokampus. Itu terus, untuk. Kemudian motifnya apa? Seseorang melakukan sebuah kegiatan pasti punya motif. Kalau kita bilang ayatnya tadi yang dibaca oleh Imam tadi ya, Asyam fa'al wa nafs, jiwa sempurna, ya, jiwa dibebaskan untuk memilih. Motifnya apa? Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Ya, mau mana itu monggo. Kita kesini mau karena takwa atau karena ya cuma ben jojo ben ketok biar kelihatan kalau kita solehah bukan ya. Ben kamu nganggur ano gawean ning unggan gitu ya. Kalau itu motif. Karena besok di akhirat tidak bisa kita nipu, nggak bisa. Saya takwa. Nanti semua akan dibuktikan oleh saksi. Sekarang yang ngerekam Pak, TB ngerekam. Ini malaikat ngerekam juga, yang besok akan ditayangkan di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Apakah motifmu benar-benar takwa atau hanya labelnya merasa takwa? Beda sekali. Nah ini konsep, monggo diperhatikan, dipahami, dan nanti kita akan bisa dapat ilmu dari sini. Jadi ada dua kelompok ya. Setiap unsur tadi ada namanya tempat sampah, tukang sampah, dan produsen sampah. Ya. Raga, apa raga itu tempat sampahnya? Air. Ya, air putih. Kemudian apa? Tukang sampahnya. Tukang sampahnya buah. Terus apa? Sampahnya kita membawa sampah dari tadi. Nasi, lauk, lemak, minyak, 4 ini. Yang kita bilang makanan pokok. Itu raga. Terus kemudian jiwa. Jiwa apa tempat sampahnya? Jiwa tempat sampahnya jiwa yang besar. Ya. Kemudian apa? Tukang sampahnya adalah membuang emosi negatif, katarsis. Kita mengakui dan kita ridho. Itu kuncinya. Apa sampahnya? Emosi negatif, marah, sedih, takut, ya. Itu jiwa. Terus sekarang hati. Hati apa? Tempat sampahnya. Hati tempat sampahnya hati yang luas. Ya. Terus apa tukang sampahnya? Tukang sampahnya ingat Allah, zikir. Itu kita buang isi hati yang kotor-kotor untuk keluar dari hati kita. Dan apa sampahnya? Prasangka buruk. Nah ini lazim kebanyakan orang fokusnya ke nomor 1. Sampah-sampah ini diopeni. Paham ya? Yaitu kita lupa dengan tempat sampah dan tukang sampah. Dan inilah muncul yang namanya sifat naluri kita egois, ya. Pokoknya harus makan, kalau nggak banyak nggak puas, ya. Kalau nggak terus sampai balas dendam nggak puas. Ini di sini, ya. Nah, egois tadi apa? Lupa akan hari esok kita mau kemana dan lupa kepada Allah. Ya, monggo dibuka di Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsul muqaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwa. Jadi lihat, ini ayat ini ada dua takwa ya, awalnya takwa dan takwa. Wattaqullah. Jadi kita harus merencanakan akhirat dengan takwa. Yang kedua adalah, monggo ayat 19-nya, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, itulah orang-orang fasik. Naudzubillah. Ya. Kan tadi ya, fa alhamaha fujurah wa taqwa. Lupa Allah salah satu bentuk dari fasik. Sekarang apa? Tujuan samraga apa? Dalam alam sadar. Jadi kita harus men-setting otak tengah kita yang namanya mode ape state. Pusat lapar kenyang di otak tengah, namanya hipotalamus. Harus sensitif dengan rasa kenyang, makan sedikit mudah kenyang, dan resisten dengan rasa lapar, tahan lapar. Dan ibadah puasa itu ke situ arahnya. Jadi kita bukan puasa terus kayak apa ya? Kalau saya melihat kayak kuliner apa namanya? Sepertinya kita kayak kuliner. Nah, puasa namanya mengurangi. Waktu sahur nanti takut lapar, makan banyak, gitu. Waktu buka apa? Balas dendam. Lu betul Pak. Lu kan gitu. Jadi kan seperti itu artinya. Akhirnya apa? Waktu sahur banyak-banyak, wis ngono vitamin barang diminum, suplemen diminum, madu diminum, semua diminum. Karena takut kalau lapar nanti siang lu. Padahal namanya puasa itu adalah memang lapar. Puasa itu nggak ada yang kenyang, itu nggak ada. Itu bukan puasa namanya. Puasa itu lapar. Dan tadi saya bilang, tadi di siang hari, ba'da duhur tadi, kita memang sedang melaparkan sel. Untuk apa? Untuk membuat pembersihan sel. Nah, kalau kita di awal sudah takut lapar, kira-kira muncul nggak nanti? Itu nggak muncul. Ya memang dapatnya tadi lapar tadi.